Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang tahapan penelitian. Ya, jadi tanpa adanya penelitian, pengetahuan itu tidak akan bertambah maju. Ya, kita bisa ada di zaman batu terus seperti itu kalau tidak ada penelitian. Oke, di sini ada 3 syarat dalam mengadakan penelitian. Yang pertama harus sistematis. Ya. Jadi penelitian itu sudah ada tahapannya. Nanti Anda ikuti setelah ini materi tentang tahapan penelitian. Ikuti sistematika itu. Contohnya, kalau Anda bikin skripsi, itu tidak bisa datang-datang mengolah data atau membuat sistem. Ya. Tentu diawali dari proposal. Setelah proposal, nyari data, dan seterusnya. Itu yang dimaksud sistematis. Lalu yang kedua, berencana. Ya. Jadi, berencana itu diterapkan nanti di proposal. Jadi nanti Anda akan membuat proposal, itu isinya perencanaan, plan Anda, langkah-langkah Anda dalam melakukan penelitian itu atau skripsi, ya, langkah-langkah pelaksanaan. Lalu yang ketiga, mengikuti konsep ilmiah. Ya. Jadi penelitian itu ada konsep-konsepnya, ada cara-caranya. Makanya Anda sebelum skripsi itu mengikuti mata kuliah ini, metodologi, karena isinya cara-cara. Ya, cara membuat proposal, cara wawancara, cara ngolah data, dan sebagainya. Oke, itu 3 tahap penelitian. Sekarang kita lihat tahapan-tahapannya. Ada 3 tahapan penelitian ya. Yang pertama tahap perencanaan. Tahap perencanaan itu diawali dengan membuat proposal. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti minggu depan, pertemuan selanjutnya atau tutorial selanjutnya ya, tentang pembuatan proposal. Di sini dalam menulis proposal itu harus mencakup semua kegiatan. Ya. Jadi dari masalah yang diangkat, lalu kamu akan menyelesaikan dengan apa, ya, pengujiannya dengan apa, kelihatan semua dari proposal itu. Lalu Anda harus menuruti susunan yang sistematis. Ya. Di dalam proposal itu sudah ada urutan subbabnya. Itu subbabnya jangan dibolak-balik ya, itu sudah urutan ya, sudah urut. Jadi ikuti aja bagaimana urutan subbab di dalam proposal. Lalu yang ketiga, Anda harus membatasi hal-hal yang tidak diperlukan ya. Misalnya judul Anda masih luas nih. Misalnya media pembelajaran IPA. IPA itu kan luas banget ya. Ada tentang manusia, tentang tumbuhan, tentang hewan. Nah, itu Anda harus membatasi. Anda mau membatasi di mana misalnya? Membatasi tentang tumbuhan. Tumbuhan aja masih luas ya. Nah, itu perlunya pembatasan. Lalu yang keempat, memperkirakan hasil yang akan dicapai ya. Di sini akan kelihatan di tujuan penelitian. Oke, untuk tahap perencanaan Anda harus memiliki 3 sikap mental ya. Yang pertama harus aktif. Aktif di sini maksudnya aktif dalam mencari data. Lalu yang kedua kritis. Kritis di sini maksudnya kritis dalam menimbang dan membandingkan data dengan masalah. Jadi Anda harus paham data apa saja yang harus diambil ya. Tidak semua data harus diambil di perusahaan. Ngikuti judulmu ya. Judulmu itu apa ya. Lalu yang diambil yaitu misalnya Anda mengambil judul sistem informasi penggajian, ya Anda cukup ngambil data-data sehubungan dengan gaji seperti itu. Itu yang dimaksud kritis. Lalu skeptis. Skeptis ini maksudnya Anda masih ragu. Jadi ada keraguan ya. Misalnya Anda ngambil data nih, ngambil data tentang prosedur penggajian. Sampai di rumah Anda baca-baca lagi ternyata kok masih ragu, ini betul nggak nih prosedurnya? Ya Anda tanya lagi. Itu maksud skeptis ya. Oke, lalu tahap kedua dari penelitian yaitu pelaksanaan. Ini kegiatan yang paling banyak di sini ya, karena meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, sampai penafsiran. Ya, jadi semua komplit di sini. Ya. Sikap yang harus Anda miliki, yang pertama pasif. Ya. Pasif itu maksudnya dalam mencari data Anda tidak boleh mempengaruhi responden. Misalnya responden ditanyai menjawab tidak setuju, ya udah Anda tulis saja tidak setuju. Anda tidak boleh mempengaruhi, lah kok nggak setuju? Ya harus setuju. Nah, itu namanya mempengaruhi ya. Di sini kita harus pasif. Kita mencatat apa yang menjadi jawaban responden, yaitu yang kita olah, kita catat. Lalu yang kedua harus objektif.
Ya, data itu tidak boleh diubah-ubah. Misalnya sampai di rumah, ini kok jawabnya tidak setuju semua, saya tip Eki ya. Saya tip Eki ganti setuju. Itu namanya tidak objektif ya. Jadi apa adanya, data yang kamu dapat yaitu yang kamu olah, itu namanya objektif. Nah, tahap ketiga yaitu penulisan laporan. Jadi setelah penelitian selesai, Anda harus membuat laporan. Di sini tahap akhir dari proses penelitian. Dalam membuat laporan itu ada 3 yang harus Anda lihat, 3 pembaca ya. Yang pertama akademis, yaitu kampus. Tulislah aturan-aturan yang ditetapkan oleh kampus. Dari margin, dari perataan teks segala macam. Kalau perusahaan tergantung permintaan, ada yang minta cuma abstrak saja, ada yang minta komplit. Kamu ikuti aja permintaan perusahaan. Lalu yang ketiga masyarakat umum. Ini misalnya skripsi Anda fenomenal ya, masuk ke koran gitu. Ya, Anda harus meringkas. Oke, itu 3 tahapan penelitian. Sekarang kita masuk ke tahapan-tahapan pembuatan proposal dan arus kegiatannya ya. Oke, yang pertama adalah memilih masalah atau memilih judul ya. Ini yang sangat dibingungkan oleh para mahasiswa biasanya. Bagaimana atau apa sih yang akan diangkat di dalam skripsi ya. Dasar pertimbangan utama itu yang pertama topik yang terjangkau. Yang paham Anda sendiri. Anda mampunya di mana misalnya. Misalnya di komputer. Anda menguasainya apa? Apakah program, ataukah website, ataukah desain grafis? Itu yang kamu ambil, yang kamu kuasai. Ya, jadi melihat kemampuan. Lalu melihat waktu, dana, tenaga. Ya, ini yang utama seperti itu. Carilah topik-topik yang terjangkau. Jadi Anda bikin skripsi bisa lebih cepat. Karena Anda sudah menguasai. Lalu yang kedua, data yang diperoleh. Carilah objek penelitian. Anda harus mencari objek penelitian. Anda mau penelitian di mana? Cari yang sudah punya datanya, ya. Minimal sudah 1 tahun berdiri. Lalu topiknya menarik, seperti yang pertemuan yang lalu. Usahakan menghasilkan sesuatu hal yang baru, judul-judul yang baru, atau yang sedang ramai dibahas. Seperti saat ini corona, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat apa sih proposal penelitian, ya. Proposal penelitian itu ya paket perencanaan untuk satu kegiatan penelitian. Maksudnya apa kita harus membuat proposal? Maksudnya biar memiliki pola tertentu, memiliki tahapan tertentu, punya maksud tujuan seperti itu. Makanya itulah kenapa kita perlu membuat proposal. Oke, setelah Anda dapat masalah, Anda buat menjadi judul, ya. Kan buatlah judul itu semenarik mungkin karena orang pertama kali lihat itu pasti judul. Ya, contohnya melihat koran, kamu pasti nyari judul yang menarik dulu. Tidak semua dibaca kan. Demikian juga penelitian. Buatlah judul yang semenarik mungkin, ya, menarik minat. Setelah judul, Anda membuat proposal. Setelah itu yang ketiga mengumpulkan data. Ya. Data bisa diambil dengan berbagai macam cara ya. Bisa wawancara, bisa kuesioner atau angket, bisa pengamatan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya Anda harus mengolah data itu. Karena kan pada saat pengambilan data, belum kelihatan kan, seperti wawancara kadang tanya sana, tanya sini. Belum sistematis, Anda harus olah itu, hasil wawancara, biar bagus. Apalagi angket ya, kuesioner. Itu kan per lembar, belum kelihatan hasilnya. Berapa persen yang setuju, berapa persen yang tidak setuju. Makanya perlu diolah. Nah, yang kelima, analisis data. Tugasnya ya menganalisa hasil penelitian bagaimana. Itu yang akan disampaikan di hasil penelitian. Lalu setelah itu menarik kesimpulan. Ya. Kesimpulannya bagaimana, apakah masalah di objek penelitian itu terselesaikan atau tidak. Misalnya dengan Anda membuatkan program. Terselesaikan tidak masalahnya. Seperti itu. Itu menarik kesimpulan. Lalu yang ketujuh, menyusun laporan. Dibuat laporan penelitian. Ya, salah satunya adalah skripsi, tugas akhir, karya tulis ilmiah, itu laporan penelitian. Anda bisa membuat judul, ya. Tugasnya membuat judul proposal, ya, 1 proposal 2 orang. Ya. Ini cara pembuatan judul tadi sudah saya singgung sedikit, jadi buatlah judul yang sesuai dengan kemampuanmu. Ya. Juga di sini harus sesuai dengan konsentrasi.
konsentrasi. Konsentrasimu apa? Misalnya teknik informatika ada beberapa konsentrasi kan. Ada mobile, ada creative advertising. Kamu masuk di mana? Nah, itu sesuaikan dengan konsentrasi Anda. Lalu judul ditulis dan dikumpulkan di ketua kelas. Ya. Oke, itu saja pertemuan kali ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.